terus di record tah. Yuk langsung saja. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, kami dari kelompok Prototype Development Software, terdiri dari saya atas nama Rosyan Fikria Shirley dan teman saya Itmam Pauji Depa Nantara. dan Depa. Next. Dari Itmam, silakan Mam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membacakan pengenalan prototipe. Pengenalan prototipe yaitu merupakan salah satu metode atau pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Prototyping juga dapat didefinisikan sebagai proses pengembangan suatu prototipe secara cepat untuk digunakan terlebih dahulu dan ditingkatkan terus-menerus sampai didapatkan sistem yang utuh. Lanjut. Next. Jadi Silakan, apa Dep. itu prototipe? Depa. Next, jadi apa itu prototype? Itu prototype yang ini mendefinisikan seperti proses dari pengembangan sebuah pekerjaan mereplikasi dari sebuah produk atau sistem yang telah dibuat. Tujuan dengan skala kecil dari sebuah produk dapat digunakan untuk memperoleh feedback customer. Lalu diagram prototype. Jadi prototype itu ada terdiri dari tiga proses dan secara berulang-ulang. Jadi step pertama kita membuat software berasal dari permintaan customer. Lalu kita kalau ini dasarnya minimal sudah membuat gitu ya. Lalu kita diuji cobakan ke prototipe ini ke customer. Lalu setelah customer ini udah dicoba dan dilihat gitu, ke step ketiga dan hasilnya ke customer memberi feedback atau masukan kekurangan, misalnya desainnya atau masih ngebug misalnya. Kalau masih ada masalah, kita kembalikan lagi ke developer untuk memperbaiki ulang yang di feedback yang tadi diberikan gitu, misalnya tadi desain. Software ini terus-menerus siklusnya berputar ketiga proses ini hingga sempurna. Nah ini maksud step pertama ini, developer mengumpulkan kebutuhan yang digunakan oleh tim desainer seperti mendefinisikan seluruh perangkat lunak yang akan digunakan dan garis besar sistem yang akan dibuat nantinya. Lalu developer membangun prototipe dengan membuat rancangan sementara yang bisa disajikan untuk pelanggan. Jadi rancangan sementara ya teman-teman. Lalu ketiga ada proses refine atau perbaikan. Jadi apakah sudah sesuai dengan keinginan customer? Jika belum, dilakukan evaluasi sistem agar dapat digunakan oleh customer. Dan terakhir,
Proses refine ini juga melakukan pengujian ulang terhadap sistem hingga penyempurnaan prototipe. Next. Step keduanya, menguji sistem yang dibuat, maka perlu dicoba dulu oleh customer, lalu menggunakan sistem perangkat lunak yang telah dibuat prototipe, dan terakhir mengevaluasi sistem oleh prototipe. Tahap ini sistem akan dievaluasi. Kedua ya, ini nih. Lalu ketiga, tahap terakhir ini mengevaluasi sistem oleh customer, memberikan masukan perbaikan dari prototipe. Dalam tahap ini sistem akan dievaluasi apakah sudah sesuai yang diharapkan. Kalau tidak, dikembalikan lagi ke developer. Next, silakan Itmam. Yang selanjutnya 4 tipe model prototype. Yang pertama, rapid throwaway prototype. Teknik ini sangat berguna, metode untuk mengeksplorasi ide-ide dan mendapatkan feedback atau masukan dari customer. Prototipe ini tidak sampai akhir, tetapi customer membantu pencegahan yang tidak diperlukan kesalahan desain. Akhir dari pengembangan prototipe mudah untuk berkualitas. Yang kedua, evolutionary prototype. Metode ini prototipenya mulanya membangun secara bertahap dan basis dari feedback atau masukan customer hingga akhirnya mendapatkan persetujuan. Next. Nah, yang ketiga, incremental prototype. Dalam tipe ini prototipe incremental, akhirnya produk yang diharapkan dipecah-pecah dalam bagian kecil-kecil dari prototip dan dikembangkan secara individual. Yang keempat, yaitu extreme prototype. Metode ini utamanya digunakan untuk pengembangan web. Next, Depa. Ya, saya lanjutin, yaitu kelebihan dari prototype. Yang pertama yaitu customer dapat melihat bagian produk awal dalam life cycle. Ini memastikan meningkatkan kepuasan dan kenyamanan. Yang kedua yaitu persyaratan baru dapat dengan mudah mengakomodasi di ruang lingkup perbaikan. Ketiga, kegagalan produksi dapat dengan mudah diketahui. Empat, dapat dideteksi lebih awal, menghemat lebih banyak energi, upaya, dan pengeluaran. Selain itu, meningkatkan kualitas software. Yang kelima itu pengembangan prototipe dapat digunakan para developer untuk lebih banyak proyek ke depannya. Dan yang terakhir yaitu prototipe fleksibel dalam desain. Next, kekurangan prototipe. Pertama, mengeluarkan waktu dan uang juga ya, karena mengulang-ulang terus. Lalu mungkin juga lebih bervariasi dalam persyaratan setiap kali prototipe dievaluasi oleh customer. Lalu ketiga, dokumentasi buruk karena terus-menerus perubahan dari persyaratan customer. Keempat, ketidakpastian dalam menentukan nomor perulangan iterations yang akan diperlukan sebelum prototipe final disetujui oleh customer. Kelimanya, setelah melihat awal prototipe, customer terkadang menuntut produk sebenarnya jadi akan segera dikirim. Jadi terburu-buru ya teman-teman. Lalu keenamnya, developer dalam sebuah project terburu-buru sehingga kurangnya optimal. Terakhir, customer mungkin juga hilang ketertarikan dalam sebuah produk jika dia tidak puas dengan awal prototipe.
Next, Itmam. Oke, saya lanjutkan. Nah, kapan digunakan? Model prototipe seharusnya digunakan ketika persyaratan dari produk yang belum jelas, dipahami, atau tidak stabil. Itu juga dapat berguna jika persyaratan dapat diubah dengan cepat. Nah, model ini dapat sangat sukses digunakan untuk pengembangan user interface, teknologi, dan sistem algoritma kompleks dan feasibility atau kelayakan dari sebuah pengembangan produk software. Ya, jadi ini tuh cocoknya prototype itu untuk user interface. Jadi seperti desain gitu website seperti apa itu butuh feedback dari customer. Dan high teknologi dan sistem algoritma itu teknologi yang masih belum matang gitu, masih percobaan. Udah man. Dari kamu sekian gitu, barangkali ada pertanyaan, Pertanyaan. mangga. Halo Tasya, Nadia, Eka. Aku mau nanya tapi bentar lagi azan. Oh, gimana nih? Ini kedengeran soalnya deket masjid. Di chat aja nggak lupa. Boleh chat chat aja. Ya silakan. Menurut pendapat kalian, apakah pembuatan prototipe untuk produk jasa juga diperlukan seperti halnya dalam produk barang? Boleh diulangi pertanyaannya? Menurut pendapat kalian, apakah pembuatan prototipe untuk produk jasa juga diperlukan seperti halnya dalam produk barang? Ya silakan, Mam. Depa barangkali mau menjawab. Suaranya Dep. Iya Kang, pengen ada suara belum ketemu jawabannya Kang. Mam. Boleh nggak di chat? Nah, dia boleh ditulis di kolom komentar yang pertanyaan tadi. Oh ya, sebentar.
Mana ini? Blur ya. Pertanyaannya ya, menurut pendapat kalian, atas nama India Dita Permata, menurut pendapat kalian, apakah pembuatan prototipe untuk produk jasa juga diperlukan, seperti halnya dalam produk barang? Jadi intinya mah perlu nggak prototipe dalam proses produk barang gitu mungkin. Kalau dari saya sendiri gitu ya, produk barang itu perlu perlu prototipe. Jadi kita buat dulu gitu ya, seperti misalnya contoh kalau makanan misalnya, contoh makanan, kalau dalam makanan kita nggak tahu apakah di orang Cirebon itu suka pedas atau enggak gitu ya, misalnya kita butuh feedback dari orang-orang Cirebon misalnya, seperti itu perlunya ya Dep. Maka Ya, jadi prototipe dalam barang itu perlu ya. Jadi terus misalnya orang Cirebon nih nggak suka pedas. dengan efisien. Iya, kasihan kan. Jadi kita pun prototipe juga berfungsi, jadi tahu pasar orang makanan produk di Cirebon sama di Jakarta beda gitu, kebutuhan seleranya beda. Ya, beda orang, beda dia kan. Ya, Jual itu untuk belajar dan menemukan kesalahan dan kegagalan sebelum produk tersebut ke pasar. terus apa ini? Dari Tasya Fitri Sawaliyah, pertanyaannya, apa Itu- saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses prototipe? Proses prototipe ya, jadi ya Itmam, si Itmam mana gitu. Halo Mam. Mam, izin jawab ya. Ya, ya. Mam mau jawab nggak Mam? Ini Iya. dari Tasya. Oh, sekarang dulu. Aku dulu. Boleh. Nanti Sedikit tambahin. paling ya. Jadi hal yang pertanyaan, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses prototipe? Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kedengaran. Halo. Halo, ya kedengaran. Ada. Anjir. Ya, Mam. Apa? Mam? Ya, itu Mam keluar.
Ya maaf ya, itmamnya keluar tadi. Izin jawab, yang diperlukan dalam apa hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi prototype ini kan kembali lagi ke customernya. Kalau kita membuat software atau tadi apa ya, desain atau dalam teknologi gitu, titik titik fokusnya sebenarnya customer sih yang jadi perhatian tuh. Jadi developer itu baiknya lebih kritis terhadap kemauan customer itu seperti apa dan bagaimana gitu. Contohnya kalau desain dia lebih ke suka model, kita lebih ke apa modelnya, model mau lebih ke klasik modern. Bukan. Di sini. Enggak. Maaf ya. Ya, stop. Teknologi tadi apa? Desainnya itu seleranya seperti apa gitu. Lalu juga detail-detailnya itu kebutuhan si customer itu seperti apa dan bagaimananya itu kita harus lebih jelas gitu, lebih rinci gitu, agar nanti ketika sudah dibuatkan gitu tidak apa ya, tidak mereject atau mengulang-ulang terus gitu. Itu sih dari saya. Ya, Mam. Ada tambahan, Mam? Halo, Mam. Mam teh kemana? Sinyalnya. Oh. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Makasih ya jawabannya. Kita tutup dulu lah. Dari kelompok prototype, mohon maaf bila ada kesalahan dan kelebihan hanya milik Allah semata. Bila itu pakai walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.